Nemu. Kagak mau. Nah kalau HIP itu diterima, miskin kita. Miskin kita nih. Miskin, alam melawan. Jadi negara ateis jadinya gitu. Jadi negara ateis, siapa yang demen? Alam aja kagak demen. Kata Bung Karno sendiri kan, flora itu juga bertuhan. Ya. Kan itu Bung Karno yang bilang. Ya. Sekarang kalau Tuhan dia mau upes, ya kan, di delete dari pandangan hidup orang Indonesia, dari keyakinan hidup orang Indonesia, dan dari dasar negara, udah kita hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis dan Babe Ridwan Saidi. Buat gue di sini kita harus bisa memandang sejarah itu tidak hanya dari satu sisi. Kita harus bisa melihat sejarah dari segala aspek. Banyak sekali pertimbangan mengenai sisi politiknya pada masa itu, bahkan sampai saat ini. Karena sejarah itu dimiliki oleh penguasa. Seperti apa penguasa ingin menentukan sejarahnya, biasanya kayak dengan kurikulum aja dia bisa membuat teman-teman kita generasi muda akhirnya menelan mentah-mentah sejarah itu. Tapi kita harus mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kalau Babe Ridwan Saidi bilang tuh biasa gini, kalau kita cinta sama sejarah, sejarah akan mencintai kita. Nah, itu penting guys. Nah teman-teman semua, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe-nya dan loncengnya, biar lo terus update di Macan Idealis. Karena banyak sekali informasi yang penting perlu kita pelajari lagi dari Babe, seperti apa kondisi sejarah yang ada di Indonesia. Nah, ada pertanyaan Be di kepala saya Be, mengenai saya selalu mendengar di bangku sekolah Be mengenai tujuan Belanda datang ke Indonesia. Katanya kan katanya Belanda ingin kejar rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ini menarik Be menurut saya Be. Apakah betul tujuan besarnya Belanda adalah hanya untuk mengejar rempah-rempah? Kan awalnya kan mulainya mereka masuk dengan perdagangan dengan VOC-nya Be ya. Apakah betul? Gimana pandangan Babe mengenai hal ini Be? Rempah-rempah iya, ya kan, ada kesultanan yang andalannya rempah-rempah saja. Tapi juga memiliki deposit emas. Ada. Jadi kalau kita lihat migran yang datang ke Indonesia itu awal adalah bangsa Maya ya. Bangsa Maya itu memang berurusan dengan flora, datang ke sini, obat-obatan, flora. Bangsa Maya datang kemari. Setelah bangsa Maya abad 3000 tahun lalu menyusul datang bangsa Egypt. Bangsa Egypt memang rempah-rempah, dia memerlukan untuk aroma ruangannya. Kalau kita lihat lukisan-lukisan atau apa namanya relief di kerajaan Egypt, itu pasti ada orang bawa dupa. Dupa itu untuk pewangi ruangan. Bukan manggil setan. Bukan jampe, bukan. Bukan jampe. Nah, itu rempah-rempah. Tapi begitu kedatangan Queen of Sheba, ya kan, karena kerajaan yang dia pimpin, Aksum itu memang terlibat dalam perdagangan emas. Emas yang dia cari. Nah, apa namanya itu di Sipiro, ya kan, kemudian di Bukit Opir di Pasaman, ya kan. Lalu juga dia pergi ke Palembang karena ada emas juga di Rejang Lebong kan. Lalu dia pergi ke Metro, dia tidak mendapatkan itu. Dia pergi ke Jakarta juga enggak, dia lewat aja di Marunda. Bekasi juga tidak, Karawang tidak, Purwakarta tidak, baru Sumedang dia dapatkan itu, ya kan. Cipari enggak, dari Cipari dia balik lagi ke Maghribi, itu Queen of Sheba. Tapi kita lihat juga kedatangan bangsa-bangsa Maghribi yang lain, abad ketiga, 4 Masehi, orang-orang Babylon atau Babel di sini dibilang, atau Babelan di sini dibilang, orang-orang Babylon, dan mereka juga apa namanya bukan rempah-rempah lagi yang dikejar, sudah emas. Karena diawali dengan Queen of Sheba. Dengan Queen of Sheba, maka negeri ini sudah dikenal sebagai negeri emas. Kayak apa di Sumatera itu kan dikenal dengan Swarnadipa. Swarnadipa, Pulau Emas. Jadi mulai dari Aceh, Lamuri itu emas. Ya, kita lihat orang-orang Babil itu dia di Tapanuli, Portibi, dia bangun apa namanya pemakaman. Tapi juga dia bangun Muarotakus. Babylon.
Dan kalau kita lihat arca-arca yang dia bangun tuh tinggi-tinggi. Karena orang Babylon juga bikin arca yang tinggi-tinggi, perempuan juga tinggi-tinggi. Arca perempuan. Saya kira arca yang disangka Aditya Warman itu arca yang dibuat oleh orang-orang Babylon. Dia mencari emas memang. Orang-orang itu. Lalu datang lagi, kita ringkas orang-orang dari Imarat yang dia juga membawa mata uang ya, rubaiyah. Itu juga emas yang dia cari. Jadi lalu kita lihat bagaimana power system itu terjadi. Kita lihat akan ada kesamaan-kesamaan ya. Persyaratannya apa? Apa itu misalnya di dalam Minang ada konsep sebenarnya mengenai power system development, yaitu dipersonifikasi pada diri Datuk Parpatiah Nansaba Tang. Oke. Itu apa? Ahli pemerintahan. Patiah itu kan ahli pemerintahan ya. Tetapi di situ harus bertuhan. Ya kan? Bertuhan. Itu. Kemudian yang kedua Datuk Tamangguang Nansati. Itu Hankam, pertahanan dan keamanan. Lalu Datuk Bandaro Nankayu, Datuk Bandaro Kayu, itu keuangan. Jadi kita sudah belajar itu mengenai konsep ini dari orang-orang yang datang kemari yang di negerinya ada kerajaan. Kebanyakan kan negeri kerajaan. Nah kita konsep Minangkabau ini kita ketemukan dalam Lagaligo. Dalam Lagaligo dikatakan Datuk Ribandang. Dia mengatakan Datuk Ribandang itu sama pengertiannya dengan Datuk Parpatiah Nansaba Tang. Datuk Ribandang itu yang berkuasa besar. Kemudian Datuk Tiro itu sama dengan Tamanggung Nansati. Lalu Datuk Patimang itu sama dengan Bandaro Kayu. Itu tiga itu. Jadi jangan bicara tentang kerajaan kalau tidak ada, kalau salah satu unsur ini nggak ada. Nah, lalu kita lihat misalnya konsepsinya tentang Patiah Nansaba atau Perdana Menteri. Di Sunda namanya Samyam. Ya kan, di Majapahit Mahapati. Ya kan? Lalu ada semacam MPR ya. Di Minang kemudian menjadi istilah adat Nini Mama. Kalau di Sunda itu namanya Juru Pengambet. Nah, itu sama, ada semacam MPR itu. Ini konsep Mesir kalau sebenarnya MPR itu. Konsep Mesir karena Parau itu dipilih oleh Dewan Pendeta, bukan ditunjuk oleh Raja lama. Nah ini kita lihat bangkitnya kerajaan-kerajaan itu setelah penemuan emas. Kita bicara abad keberapa kira-kira tuh, Be? Kerajaan itu 10-11. Enggak, penemuan emasnya itu, Be? Penemuan emasnya sudah Queen of Sheba saja sudah ke Bukit Opir di Pasaman. Itu kan abad kedua. Ya kan? Dalam rangka jual beli emas. Jual beli emas. Itu kan ada pelabuhan di apa namanya di Pasaman, kan? Tapi pengenalan konsep, lalu penguasaan akan emas, karena sumber-sumber emas itu harus dikuasai oleh sebuah sistem kekuatan, nggak bisa enggak. Itulah yang dipimpin oleh kalau di Lagaligo dikatakan Datuk Tiro, ya kan? Dikatakan itu mesti ada konsep itu. Nah, kita lihat bahwa sekujur Sumatera itu cerita emas. Munculnya kerajaan Palembang pada abad 10-11 karena ada emas di Rejang Lebong. Ya, juga munculnya kerajaan Siak di Riau. Bukan sekadar di sana ada zona ekonomi, ada zona ekonomi Dumai, ya kan? Tapi lebih ke kekuatan emas di situ. Kaya akan emas juga sih. Ya, yang dinisbatkan pada istilah gasip. Gasip itu kan artinya mungil. Maka ada minor power system somewhere di Sungai Kampar itu yang disebut kerajaan gasip. Tapi sekarang itu minor ya. Yang major power system itu Siak. Kerajaan Siak itu. Siak. Lalu kita sudah cerita Palembang, dari mulai kerajaan Palembang, kita lihat kerajaan Palembang juga membangun
masjid model Pasaman, model Simelu, model Kelor di Pulau Seribu itu lingkaran. Dari abad ke-11 tuh, Be, ya? Iya, sudah berdiri itu abad 10-11 sudah ada, sudah Islam. Ya. Dan sudah monoteis orang-orang di Sumatera Selatan sejak Sabo Kingking, dia pengikut Sabah, ya kan gitu. Kita lihat misalnya di Sumatera Barat itu ada Tanjung Sabah di Pasaman, ada Muaro Sabah di Damas Raya, di Painan juga ada Muaro Sabah. Jadi nama-nama Sabah itu ada. Di Tapanuli apalagi hampir semua desa pakai nama Sabah, ya kan? Nah, itulah Sumatera. Kita lihat itu Sumatera itu penuh dengan emas, maka disebut Swarna Dwipa. Swarna Dwipa itu pulau emas, Sumatera. Ini negeri kaya. Cuma ada yang menarik, ketika datang bule-bule itu emas nggak mau digali. Misalnya Bukit Opir, ya kan, yang di Paidan itu nggak bisa dipacul sama VOC. Nggak bisa tuh, Be, ya? Kagak bisa dia pacul. Nggak bisa dipacul. Waktu dia menguasai ya, setelah dia meruntuhkan kerajaan Pagaruyung kan? Iya. Abad 19. Abad 19 itu kan. Panjang loh, Be, dari abad 11 sampai abad 19 nih, berarti umur Pagaruyung ini panjang, Be, ya? Umur Pagaruyung kan baru bubar oleh Belanda ya. Kemudian kan berlanjut sampai sekarang. Bubar oleh Belanda kan 1837. Itu berarti abad 19. Sedangkan keberadaan dia abad 11. 8 abad. Lama loh. Lah panjang. Kalau nggak ada sumber emas, bagaimana merawat kerajaan begitu lama? Besar nih, Be. Iya, nggak mungkin. Itu mesti ada emas. Itu Pagaruyung ya. Kita juga cerita misalnya yang Aceh itu sebelum Kesultanan Aceh kan Samudra Pasai. Samudra Pasai juga kita lihat logam emasnya dia punya. Kesultanan Aceh ada keping emasnya, logam emasnya juga ada diketemukan di Kairo. Kita udah cerita dalam YouTube yang lain. Ada itu emas mestinya. Baru dia kuat, dia bisa memelihara pasukan untuk pengamanan. Nah, itu Sumatera. Kan kita lihat Jawa. Karena memang butuh ekonomi besar, Be, ya, buat gerakin pasukan. Iya dong, nggak bisa. Alutistanya segala iya, semua. Iya dong, senjata. Jaminan buat para keluarganya yang ditinggalkan. Itu dia mesti ada. Itu udah kalau kontrak jadi ABK zaman dulu, ya kan, gaji di depan. Juga untuk menjadi prajurit. Itu gaji di depan. Mesti ada emas. Nggak bisa cuma hanya rempah-rempah, Be, ya. Karena kalau nilai perdagangan rempah-rempah di Indonesia itu, kalau kita lihat data sekarang, Be, ya, itu kan sekitar 500-an juta dolar nih, Be. Tapi pasti nilai perdagangan emas jauh lebih besar daripada itu. Oh iya dong. Berarti asumsi Babe di sini, analisa Babe, bahwa sebenarnya tujuan utama penjajah datang sini sebenarnya bukan rempah-rempah. Dia cari emas. Cuma kagak ketemu. Emasnya pada ngumpet. Iya. Oke. Itu saya nggak mengerti. Kenapa, Be? Saya kagak doyan mistik ya. Saya kagak doyan mistik. Tapi pokoknya dia gagal mendapatkan emas yang dia tahu. Di Rejang dia nggak tahu. Tapi Inggris pernah menguasai Bengkulu kan? Iya kan? Akhirnya tukeran sama Belanda, tukeran dengan mana itu? Ya kan, dia tukeran, dia kagak dapat emas. Ya kan? Ya terang dia diomelin sama City of London. Gue udah modalin, lu kagak dapat tuh emas. Kan begitu. Kita lihat Jawa. Kita lihat Jawa itu kerajaan Sunda Bogor, sumbernya adalah Sukabumi ya, Kali Citati, Pondok Rajek, Rawadenok. Itu cerita emas semua daerah situ. Emas itu juga emas besar. Semua yang berbicara di situ. Makanya kerajaan Sunda ya lumayan juga, dia punya usia kan baru abad berapa ya? Dia 1579 bubar, arti abad 16, berdiri abad 11, jadi dia 500 tahun, lama juga dong. Ya, dan itu juga sudah Islam ya, Be? Dia bukan Islam, dia monoteis. Dia Tole dia. Tapi dia punya Samyam, Perdana Menterinya di zaman Prabu Siliwangi itu Islam, Kian Santang. Ya kan? Kian Santang itu Samyam. Samyam itu artinya kepercayaan. Yang diutus oleh Prabu Siliwangi untuk berunding dengan Portugis,
Kalau dari kerajaan Sunda itu Samyam. Sebenarnya Kian Santang. Kalau dari Jakarta kan Waitem, kita udah cerita, dan Mundari kan yang dikirim. Lalu kita cerita mengenai Sunda, sudah Sumedang. Sumedang juga emas banyak di situ. Kerajaan Sumedang dia bisa membiayai beberapa kadipaten. Saya kira Sumedang satu-satunya, kalau tidak ada yang lain ya, saya belum ketemukan yang lain yang mempunyai struktur. Ini ada kerajaan, di bawahnya ada kadipaten. Dia punya 3 kadipaten, Cianjur, Purwakarta, Sumedang, lupa saya satu lagi, Kerawang. Cianjur, Purwakarta, Kerawang. Dia punya 3 kadipaten. Berarti kalau di Sumatera kan ada mirip kedatuan juga gitu? Mungkin. Okay. Tapi ini ada kadipaten-kadipaten yang dipimpin oleh dipati-dipati gitu, ya kan? Selevel kabupaten yang selevel provinsi pada masa itu. Iya, betul. Okay. Itu Sumedang. Jadi lebih agak modern ke pemerintahannya. Nah, dibandingkan dengan Jakarta, pas kau sering tanya kan kepada saya, itu Rawa Melati, Waduk Melati, yang sekarang Waduk Melati itu ada. Melati kan dengan kata lain itu kata-kata emas biasanya disamarkan, ditutupin. Itu Melati. Melati itu ya emas. Kalau orang bilang Melati. Tujuannya ditutupi itu apa, Be? Ya nanti orang pada macul rame-rame. Iya kan? Pasko tanya lagi. Itu waktu kan kalau wilayah Jakarta itu kan berbatas sebelah barat dengan Kali Sedane, berbatas sebelah timur dengan Citarum, maka Tangerang masuk. Tangerang masuk, di situ ada Rawa Company. Rawa Company. Itu masuk juga tuh, Be? Masuk. Di belakang bandara. Oke. Ada Kali Perancis. Oke. Di sini ada emas. Makanya waktu Daendels ya kan, nggak boleh pribumi itu lewat di situ. Bahkan kalau pagi-pagi kepengen buang hajat ya, dihajar sama tentara Daendels. Ya kan, dihajar. Kalau kita nambang emas lo boker. Iya. Kagak dapet dia. Nggak dapet ini. Kagak dapet. Pada nyumput kata orang sini kan. Tumbas pada ngumpet. Oke, iya. Nah, sekarang Rawa Company. Ngapain dipakai nama Rawa Company di belakang bandara itu tempat? Itu rawa itu nggak boleh orang lain masuk lewat di situ, kagak boleh. VOC nongkrong di situ, kagak dapat dia Mas. Iya. Kagak dapat. Iya. Lagi pada masa-masa sebelumnya ya itu orang paculin tuh Mas. Gitu. Jadi kalau ditanya Jakarta dalam bentuk administrasi sekarang ya tinggal cuma Rawa Melati. Jakarta atau Kalapa dalam administrasi lama ya ada. Jadi emas itu untuk bisa diambil hasilnya itu butuh metode khusus pada masa itu, Be? Ya itulah. Kok sampai orang Eropa yang udah maju nggak bisa ngambil itu, kenapa, Be? Ya kalau saya jawab dengan cara yang lain ya. Kita lihat misalnya orang-orang Samarkand atau orang-orang Kaukasia, bukan Samarkand saja, dari kontur tanah atau dari riak air sebuah waduk atau sungai kali, dia tahu di situ ada masak nggak, apa tahu tidak, bagaimana? Itu bagaimana caranya menuntut ilmu seperti itu, ya kan? VOC nggak berhasil. Itulah antara lain sebabnya VOC dinyatakan rugi. Karena modal dari Yahudi, City of London kegedean, pemasukan nggak ada, ya kan? Dia cuma jualan kayu. Cuma jualan kayu. VOC. Nggak ada yang lain yang dia bisa dagang, rugi. Rugi bandar udah. Sama jualan rempah dulu pada itu, ya, beberapa rempah yang rempah kita yang masih jual, masih kesultanan kita kan, dia nggak masuk gitu. Daerah-daerah tuh kesultanan itu kecuali yang dia bubarkan, yaitu Kesultanan Banten dibubarkan Raffles pada 1813, Pagaruyung dibubarkan VOC pada 1837, ya kan? Apa ya, ada kesultanan yang jalan terus, Kesultanan Aceh jalan terus, ya kan? Kalau di wilayah Indonesia Timur, Be? Wilayah Indonesia Timur, Luwu itu emas dan mining yang lain, Luwu ya.
itu emas. Makanya kerajaannya pun banyak emas, Be, perhiasannya, Be, ya. Iya, karena kita sebelum nyebrang ke Sulawesi, kita selesaikan Jawa dulu ya. Iya. Kalau Jawa Tengah depositnya nggak banyak, ya kan? Jawa Tengah depositnya itu cuman di daerah Tukmas, Semarang Selatan. Makanya ada Semarang, ya, Be, ya, prasasti di situ disebut prasasti Tukmas. Itu prasasti orang-orang monoteis ya. Lalu kalau gitu Mataram dari mana ongkos kalau kagak ada emas, ya kan? Iya. Jadi Mataram itu dia itu waktu namanya pelayanan jasa keamanan. Oke. Tentara Mataram ada di Sumedang. Tentara Mataram setelah Demak Melayu runtuh, ya kan? Itu ada di Semarang, di bandar, di zona ekonomi Semarang. Juga ada di zona ekonomi Jakarta 1550. Jadi maksud Babi kayak penyewaan tentara gitu? Ya itu biasa. Kadang-kadang orang kan misalnya kadang-kadang dia nyewa dari partikelir. Itu bukan di sini aja. All over the world. Bisnis itu biasa. Apakah pada masa itu memang kerajaan Mataram itu, Mataram 1, Mataram 2 itu punya tentara yang kuat, jadi bisa disewa? Kuat, dikenal. Mataram dikenal kuat, jadi orang udah aman ya. Makanya saya bingung, kok ada Jayakarta dari mana? Ini makhluk datang, ya kan? Jakarta kuat, dijaga oleh tentara Mataram kok sejak 1550. Yang di-hire oleh oleh bandar, iya. Oleh bandar Sunda Kelapa. Iya. Dari mana bisa? Jadi pakai logika dong kalau bicara sejarah, jangan asik-asikan diri sendiri. Ya kan? Lagi juga siapa namanya Jayakarta memangnya orang mana? Lihat aja pakaiannya. Ya kan? Cara dia berpakaian. Jadi orang mana, Be? Kalau saya lihat cara berpakaiannya, dia pakai 2 sarung. Sarung diikat di sini, satu sarung lagi di pinggang. Ya kan? Orang kan salah satu, ya kan? Kalau sarung dipakai itu udah umum. Kalau sarung di pinggang biasanya tukang buah. Dia pakai dua-duanya, itu orang Kandi. Kalau lihat dari cara dia memakai sarung, dia orang Kandi. Silon Tengah. Nah, kita selesaikan itu Jawa Tengah. Lalu kita pergi sekarang ke Jawa Timur. Di Jawa Timur itu, disitulah awal kedatangan Buddha pada abad 10. Kenapa abad 10? Kerajaan Khmer udah mulai kaya. Tadinya kan kerajaan yang kaya di Indochina itu Champa. Nah, Khmer juga kaya dah, masa Champa doang, ya kan? Nah, banyak warganya yang migrasi ke Kediri pada abad 10. Ngapain dia? Cari emas. Cari emas juga? Cari emas juga. Karena itu udah jadi buah bibir bahwa Indonesia ini negeri emas. Kaya akan emas. Kaya akan emas. Nah, tetapi kayaknya dia nggak ketemu. Jadi habis di modal. Bangkrut di VOC. Bangkrut kayak VOC, tapi dia dihajar sama Mongol kan. Tapi katanya karena juga banyak korupsi di VOC, Be. Kalau itu VOC ini kita cerita Khmer. Iya kan? Nah, kalau di wilayah Jawa tadi kan seperti Babe bilang Jawa Timur, Jawa Tengah, memang ada emas juga di sana, emas yang lumayan ada juga di situ. Berarti Mataram pun juga memiliki titik-titik emas dong, Be? Di daerah Jawa Tengah kagak ada, Jawa Tengah dan Jogja. Itu nggak wilayah Mataram juga di situ? Itulah wilayah Mataram. Kalau dia pergi ke Jatim kan ada Kediri. Kemudian berlanjut dengan Singasari, berlanjut dengan Majapahit. Majapahit dia orang-orang Samarkand ini banyak di tapal kuda ya. Gersik, Tuban, Gersik, Panarukan, Pasuruan. Itu daerah bisnis lah, zona ekonomi, ya kan? Majapahit sendiri kan di Mojokerto tuh ya, di Trowulan kan saya udah lihat tempatnya kecil, bekas istananya kagak kelihatan, yang mana? Nah, bangunan-bangunan itu nggak bisa diklaim sebagai bangunan Majapahit yang ada di situ, termasuk Bet Seba, termasuk pemandian. Itu biasanya bangunan-bangunan itu dibikin oleh komunitas migran, biasanya. Jadi dia ada emas, tapi nggak sebanyak yang diperoleh Belambangan di Banyuwangi. Itu Belambangan Banyuwangi emasnya oke punya.
Kalau yang didapat oleh Majapahit nggak banyak, makanya umurnya juga pendek dia. Majapahit pendek, Pendek, 150 tahun, pendek, ya kan? Setengah abad ya, Be ya. Ya lumayan lah. Tapi dibanding dengan Pagaruyung, Iya, iya, iya. ya kan? Iya, iya. Nah itu Jawa. Saya nggak tahu Bali, saya nggak tahu Bima. Tapi Bima itu kan terkenal dengan apa namanya pembudidayaan kuda, kan gitu. Oke, kudanya bagus itu, Be. Iya, dia apa fattening kuda di situ terkenal di Bima. Itu dia punya apa namanya bisnis Kesultanan Bima. Tapi yang menonjol dari Bima itu kan sistem peradilannya oke ya. Yang paling oke sistem peradilan Bima. Lalu kita ke Kalimantan. Kalimantan ini kita lihat di samping ada Kesultanan Banjar yang lahir setelah zona ekonomi Banjar, ya kan? Kan di sebelah Kalimantan Barat itu kan sebelum lahir Kesultanan Pontianak kan ada Mempawah, Kerajaan Melayu Mempawah dikatakan itu, pakai Melayu loh, jangan salah. Melayu Mempawah. Ya. Lalu ada Kesultanan Sambas. Kalau pakai sultan itu biasanya setelah apa namanya Kesultanan Turki berkibar di Istanbul 1453, sekitar itu dia berdiri. Itu ke apa namanya siapa namanya kawan kita Sambas, Kesultanan Sambas. Lalu apa bisnisnya? Kalau kagak emas, bisnisnya emas. Iya. Mempawah juga sama. Iya. Lalu muncul 1771 Kesultanan Pontianak. Oke. Ya kan? Itu sama aja karena pendirinya Kesultanan Pontianak itu sebelumnya dia lama di Mempawah. Oke. Ya kan? Mungkin dia mengamati itu. Iya. Lantas muncul Kesultanan Pontianak. Itu Sultan di Pontianak itu masih keturunan Arab ya, Be ya? Iya, Yemen. Iya. Yemen. Sampai ke Sultan Hamid II ya, Be ya? Sampai Sultan Hamid II. Iya. Lalu kita bicara tentang apa namanya itu Luwu sudah kita sebutkan. Dia kerajaan lama, abad 10 atau 11 sudah ada Luwu, ya kan? Itu kan emas. Lalu kita pergi ke Tidore. Tidore itu sebelum ada orang kulit putih mencari-cari rempah-rempah, kan kerajaan itu sudah ada abad 12. Ternate, Tidore. Ternate belakangan. Oke. Ternate belakangan. Ternate setelah Ottoman Empire. Tapi kalau Tidore kan abad 12. Berarti emas. Nggak mungkin karena rempah-rempah belum main. Rempah-rempah belum main berarti emas. Lalu ada zona ekonomi Saparua, setelah itu juga zona ekonomi Banda Neira, yang menurut saya kenapa mau Inggris yang pada waktu itu menguasai apa namanya menguasai Amerika sebagai pemilik bukan pemilik yang berdaulat di Amerika, Inggris itu mau tukaran Manhattan dengan Pulau Rune. Kita udah cerita dulu di Banda Neira. Kenapa mau? Bukan sekedar pala. Emangnya dia mau dagang pala manis? Iya. Ada emas. Emas tuh, Be ya? Mesti ada emas. Bahkan sampai pulau di Amerika, Manhattan itu juga punya kita tadinya, Be ya? Iya. Makanya kita tukar guling lagi balik ke itu. Pulau Rune. Iya. Iya. Itu kalau nggak kalau kayak Papua kan juga emasnya besar, Be. Wah, itu kita nggak tahu itu karena belum dieksplor. Belum dieksplor masa itu ya, Be? Belum dieksplorasi. Sampai sekarang Freeport masih gila, masih. Waduh, belum dieksplorasi. Jadi ini negeri luar biasa, ya kan? Apa namanya kandungannya itu sampai Buya Hamka mengatakan ini sepotong surga yang dijatuhkan di bumi. Kata Buya Hamka, dia kan sastrawan, ya kan? Karena itu kekayaannya luar biasa. Menarik loh gini, Be. Jadi pada masa itu kan Indonesia dikenal dengan negara yang penghasil emas, mempunyai sumber emas yang luar biasa. Minyak pun luar biasa, tapi walaupun pada masa itu belum begitu dimanfaatkan ya, Be. Iya. Terus ternyata sekarang ini gas pun ternyata di Indonesia kandungannya luar biasa lagi. Itulah masa depan kita bagus, ya kan? Kalau kita berkiblat kepada emas, kenapa sih emas maunya keluar kalau orangnya dia demen? Kan begitu. Ini reaksi-reaksi alam terhadap manusia. Oke. Ya kan? Ya kalau manusia bertuhan, dia mau. Giliran datang VOC yang dikirim Yahudi kemari, kagak mau. Nah kalau
HIP itu diterima, miskin kita. Miskin kita nih. Miskin, alam melawan. Jadi negara ateis jadinya gitu. Jadi negara ateis, siapa yang demen? Alam aja kagak demen. Iya. Karena kata Bung Karno sendiri kan, flora itu juga bertuhan. Iya. Kan itu Bung Karno yang bilang. Iya. Sekarang kalau Tuhan dia mau upes, ya kan, di delete dari pandangan hidup orang Indonesia, dari keyakinan hidup orang Indonesia, dan dari dasar negara, udah kita hancur negara udah. Hancur negara ini. Hancur ini negara udah. Karena memang negara Indonesia ini bisa kaya begini karena kita percaya sama Tuhan berarti. Yes. Iya. Dan sekarang undang-undang HIP pun mau disahkan dan lagi dirancang, harus kita jegal nih, Be ya. Oh iya, harus dihadapi lah, dia mau menggusur Tuhan. Itu jelas dong, dari dia peres Pancasila, hilang ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Iya kan? Tuhan yang berkebudayaan. Jadi begini ya, ketika kita syak saja, ragu-ragu saja tentang keberadaan Tuhan, dedaunan itu bergetar, karena itu Tuhan dia juga yang kita ragukan, ya kan? Bergetar. Ini orang-orang yang berada di balik undang-undang HIP, termasuk pelakunya. Ya Allah, saya nggak tahu hari tuanya bakal jadi apa dia. Kagak gampang loh kalau kita mengingkari Tuhan, itu kagak gampang. Iya. Di Rusia aja komunisme udah lenyapkan kan oleh perestroika. Iya kan? Masa di sini mau dibalikin? Wah, berat dah, ini negeri nggak bakal beres lah. Kalau dia mau bikin begitu. Dan kita sekarang sudah bicara tentang kandungan kekayaan Indonesia. Kandungan kekayaan Indonesia mau dia menampil apabila penguasanya diridai Tuhan. Ya. Kandungan kekayaan alam di Indonesia ini mau dibagikan lah ke dalam seluruh manusia dan seluruh rakyat Indonesia apabila kita mempercayai Tuhan. Itu maksud Babe, keseimbangan alamnya seperti itu dari zaman dulu, Be. Iya. Ini menarik banget ya teman-teman semua ya. Nah, kita sekarang ada pertanyaan iseng, kok Freeport bisa? Masih banyak di Amerika orang-orang yang baik seperti Trump. Yang menghormati agama, yang meyakini Tuhan, jangan salah, ya kan? Ya kan pasti ada orang iseng. Apa buktinya Freeport Amerika macul? Iya dia bisa macul. Kita lihat itu sebagai satu nation. Bagaimana mereka menghormati agama, termasuk Rusia sekarang kan luar biasa. Putin membangun masjid yang besar. Sekarang ini orang beribadat mau diperiksa-periksa, ini berkebudayaan nggak nih ketuhanannya? Bukan hak kamu tuh siapa memangnya? Iya kan? Betul-betul galil adab dalam bahasa Arabnya. Tidak beradab ini perbuatan menyusun RUU HIP ini nggak beradab. Nanti di KTP kita misalnya agamanya apa? Misalnya ondel-ondel gitu, Be. Bisa begitu. Ini bahaya ya, Be ya. Jadi memang teman-teman semua, negara kita adalah negara yang kaya, sangat kaya. Dari masa ke masa, dari masa tempo dulu sebelum adanya KRI, sebelum adanya Republik Indonesia ini, baik di zaman power system yang ada, baik itu zona ekonomi, kerajaan, dan lain-lain, Indonesia sudah mempunyai emas, dan kita dikenal di dunia ini sebagai negara emas ya, Be. Bukan hanya Swarnadipa di Sumatera, tapi di titik-titik lain di seluruh Indonesia ini mempunyai sumber-sumber emas yang luar biasa. Nah, teman-teman semua, setelah emas itu biasanya ada lagi yang namanya minyak bumi pun, yang belum begitu juga dieksploitasi luar biasa di Indonesia ini. Sebenarnya masih banyak sekali kandungan minyak bumi yang banyak di Indonesia, sampai ke gas juga, Be ya. Jadi kebetulan saya kan juga di UI Teknik Gas Petrokimia, Be. Jadi kita mapping mengenai gas di Indonesia pun sampai ke depan masih jauh banget. Kita punya cadangan yang luar biasa. Ya itulah makanya yang nomor satu kan kita jadi bangsa yang berakhlak lah, bangsa yang beradab, ya kan. Jangan mengutak-utik Tuhan. Itu nomor satu. Nggak bakal selamat dia hidup. Nggak bakal selamat, akan ada aja nanti dari Tuhan. Azab yang akan dia terima. Nah, teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian mengenai hal ini? Mampukah kita mensyukuri dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa ini, dengan kita diberikan segala macam kekayaan yang ada di Indonesia? Bahkan kalau orang dulu bilang, katakan Indonesia ini kita nancepin tongkatnya, kita jadi tanaman gitu kan, Be ya? Tanahnya subur, apapun itu ada di Indonesia. Bahkan sumber daya manusia kita pun ini luar biasa, keempat terbesar di dunia.
ini bisa kita maksimalkan dan kita manfaatkan lebih baik. Coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini dan seperti apa baiknya Indonesia menghadapi segala macam permasalahan di dunia ini. Jangan cuma kita bisa bicara kopat-kopit kalau kata Babe. Oh iya dong, mesti udah berhentilah ngomong kopat-kopit. Tapi what the next? Babe selalu ungkapkan dari beberapa bulan yang lalu, ini apa selanjutnya yang harus kita laksanakan, karena kita generasi muda ini harus punya tanggung jawab besar, bro. Tanggung jawab kita adalah kepada generasi penerus kita nanti, dan bukan Babe nih, giliran kita nanti nih. Babe, kita minta ujangannya Babe, bagaimana tanggapan Babe, bagaimana ujangannya Babe sebagai tokoh senior yang punya pengalaman yang jauh dibanding kita. Jadi coba tuliskan di dalam kolom komentar, dan kalian pastikan klik tombol subscribe-nya sama tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.